ada banyak sekali perguruan tinggi, sekolah tinggi yang ditawarkan. Tapi apa ya yang harus saya lakukan? Terus kalau misalnya saya mau kerja, saya kerja di mana? Kerjaan apa ya yang cocok untuk saya? Saya mau ngapain? Saya mau cocoknya kerja yang di lapangan atau saya cocoknya kerja yang di kantoran ya. Nah, ini mungkin hal-hal yang sering mungkin kita pertanyakan, apalagi mungkin untuk kalau SMA biasanya yang 3 di atas ini nih. SMA itu kebanyakan memang biasanya kebanyakan akan sebagian paling besar kemungkinannya untuk melanjutkan perguruan tinggi. Biasanya kalau teman-teman kita yang di sekolah kejuruan, nah biasanya nambah lagi selain mereka akan kuliah di mana, kalaupun mau kerja di mana. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya memang terkait ketika kita membicarakan kita akan kuliah di mana, kita akan kerja di mana. Kalau misalnya di dalam istilahnya kita lagi mempertimbangkan ini karirnya akan seperti apa. Jadi karir itu sebenarnya teman-teman tidak hanya nanti setelah bekerja ya, itu sebenarnya proses yang kita lalui, proses yang kita lalui itu sepanjang hidup sebenarnya. Jadi tidak serta-merta, oh saya hanya perlu memikirkan itu nanti aja kalau saya sudah lulus kuliah gitu. Kalau sudah tahu kuliah di mana, saya sudah lulus, saya akan mempertimbangkan karir saya apa. Nah, sebenarnya ketika kita bicara karir itu sesuatu yang prosesnya itu seumur hidup. Jadi dari kita kecil sampai kita dewasa nanti itu sebenarnya proses persiapan karir itu berjalan seumur hidup. Jadi ketika misalnya kita masih kecil, kita mulai mengenal, misalnya kita mulai membentuk konsep siapa diri kita, lingkungan kita seperti apa. Nah, di usia teman-teman ini kita sudah masuk ke tahap, nah ini, exploration. Sini usianya sudah berapa? Ada yang masih sampai 13 tahun? Sudah di atas 13 tahun semua ya. Jadi kalau misalnya kita bicara perkembangan karir itu memang ada jenjang-jenjangnya. Nah, salah satunya growth itu memang dari usia kecil sampai 13 tahun. Ini mungkin sekilas saja yang akan kita bahas. Jadi mulai mengembangkan karena di usia itu kan kita mulai membentuk sikap kita seperti apa, nilai apa yang akan kita anut, terus konsep diri kita seperti apa, itu kan di usia kanak-kanak sampai remaja kita bentuk. Nah, di usia teman-teman saat ini itu sudah sampai di tahap exploration. Jadi kita mengeksplorasi apa sih yang akan saya lakukan. Nah, itu makanya kan di SMA inilah kita mulai memilih ya. Biasanya kan ketika lulus SMP mulai ditentukan ini SMP-nya nanti SMA mau masuk IPA atau IPS atau akankah masuk SMK. Itu kan mulai eksplorasi di situ sebenarnya. Terus nanti begitu lulus SMA atau lulus SMK, saya mau ngapain ya? Saya akan kuliah di jurusan apa ya? Atau kalau saya akan bekerja di bidang apa ya? Nah, itu kita mulai untuk tahu jawaban-jawaban itu sebenarnya kita mulai mengumpulkan informasi mengenai diri kita, mengenai pekerjaan. Jadi sebenarnya ketika kita bicara pekerjaan itu, bicara karir itu kan kita mencoba menyesuaikan nih diri kita seperti apa, minat kita seperti apa, sikap kita seperti apa, hal-hal yang kita sukai seperti apa, dan dicocok dengan bidang pekerjaan itu. Sehingga harapannya ketika kita bekerja, ketika kita menekuni bidang tertentu, kita akan menikmatinya dan kita bisa melakukannya dengan optimal. Nah, di usia ini memang di usia kita atau usia teman-teman saat ini memang sudah mulai nih melihat berbagai alternatif. Makanya biasanya saya tertariknya di bidang ini, atau saya maunya jurusan ini. Ada beberapa pilihan yang kita tetapkan seperti itu. Nah, baru nanti di usia 25 sampai 44 tahun itu kita mantap biasanya. Makanya kan di usia tersebut biasanya kita sudah lulus kuliah, kita sudah lebih tahu nih, oh kalau di jurusan saya ini memang ada banyak pilihan pekerjaannya, tetapi yang mau saya tekuni itu yang ini. Misalnya seperti itu. Nah, baru akhirnya di usia 45-64 tahun itu sudah stabil sekali dan mulailah di usia lanjut kita mulai akan memasuki usia tahap pensiun seperti itu. Nah, ini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman, kalau teman-teman di sini itu sudah tahap specification ya. Kalau dilihat dari usianya ada antara crystallization sama specification. Jadi ketika teman-teman sebenarnya, Bu, saya mengalami kebingungan, saya nggak tahu nih mau ngapain. Ya, itu sesuatu yang wajar sebenarnya, karena memang di tahap ini kita masih mengumpulkan informasi. Kita mengumpulkan informasi, sederhananya jurusan-jurusan itu ada apa aja ya. Perguruan tinggi itu menawarkan jurusan apa saja. Terus jurusan itu
bidang pekerjaannya nanti begitu lulus apa. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan kita sebelum kita memutuskan, oh, saya akan memilih jurusan A. Atau, oh, saya ternyata akan lebih cocok untuk jurusan B. Itu penting sebenarnya, karena memang dari situlah kita bisa menentukan dengan kepribadian saya, dengan kecenderungan yang saya sebagai individu. Misalnya saya senang kalau ngobrol sama teman-teman misalnya. Saya senang untuk ketemu orang banyak. Berarti kan kalau kita bicara ranah pekerjaan mungkin tidak cocok untuk orang-orang yang sebagai misalnya teknisi di sebuah perusahaan gitu, yang misalnya yang harus bekerja menghadapi mesin. Karena kan dia akan bosan ya untuk bekerja seperti itu, padahal kan kebutuhannya adalah dia untuk bertemu dengan banyak orang. Atau saya mau jadi guru misalnya, tapi jadi guru itu ternyata misalnya kayak Bu Putri gitu, harus ngobrol di depan umum, harus peka dengan permasalahan siswa misalnya. Tapi saya nggak suka ketemu orang banyak, saya nggak suka misalnya harus ngobrol dengan orang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang kita cocokkan. Berarti mungkin ada alternatif pekerjaan lain yang cocok, karena kan pekerjaan itu kita karena itu yang akan kita lakukan di beberapa tahun ke depan ya teman-teman. Ini usia kita kan masih, usianya teman-teman kan masih muda nih, masih panjang. Nah, sebisa mungkin kita memang melakukan hal-hal yang memang kita minati, hal-hal yang kita sukai, dan kita memiliki kemampuan di bidang tersebut, sehingga itu ketika teman-teman akhirnya memasuki bidang pekerjaan atau ketika teman-teman akhirnya kuliah, teman-teman bisa menikmatinya. Karena tantangan di setiap jenjang pendidikan itu pasti akan ada seperti itu. Nah, apa sih? Nah, permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja. Nah, ini dari hasil penelitian memang, nah ini bingung tadi ya, tidak bahas bingung dengan pilihan karir. Saya mau habis kuliah, habis SMA saya mau kuliah atau kerja ya. Kalau kuliah, saya masuk jurusan apa? Atau saya akan kuliah di perguruan tinggi yang mana? Seperti itu. Dan hal-hal seperti itu memang hal-hal yang biasa biasa dialami oleh para siswa, apalagi yang sudah mau lulus SMA seperti itu. Terus kurangnya pemahaman tentang diri. Ya, saya nggak tahu saya sukanya apa, saya nggak tahu saya hobinya apa, saya nggak tahu minat saya ada di mana atau kelebihan saya apa gitu. Akhirnya nggak tahu mau ngapain setelah lulus. Terus kurang tahu mengenai lingkungan pekerjaannya. Jadi berarti kebingungannya itu ya, apa aja sih pekerjaan yang ada di dunia ini istilahnya, atau yang ada di kota saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu mau ngapain. Jadi nggak tahunya itu karena nggak ada pengetahuan. Jadi yang dia tahu cuman profesi, misalnya saya cuma tahu itu dokter gitu. Terus ya, dan saya nggak tertarik tuh jadi dokter, ya udah saya nggak tahu mau ngapain. Padahal kan ada banyak profesi-profesi yang lain. Nah, kurangnya pengetahuan mengenai lingkungan pekerjaan itu sehingga kita tidak bisa membuat pilihan-pilihan apa ya yang bisa saya lakukan begitu saya nanti lulus sekolah misalnya. Terus tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memilih karir. Nggak tahu apain, ya udah lulus kuliah sekolah, ya saya tahu saya mau kuliah, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan pertama nih untuk bisa kuliah misalnya. Akhirnya karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu akhirnya membuat kita gagal merencanakan. Kita nggak tahu langkah apa ya yang harus saya lakukan. Saya tahu nih begitu lulus SMA saya mau kuliah, tapi saya nggak tahu gimana sih kalau kuliah itu prosedurnya seperti apa. Saya nggak tahu kalau kuliah itu daftarnya di mana, misalnya hal seperti itu. Nah, itu akan akhirnya membuat kita nggak tahu nih langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan. Dan itu akhirnya membuat motivasi kita menjadi menurun, teman-teman. Akhirnya membuat kita takutnya, membuat kita menjadi apatis ya, membuat kita ya udahlah biarkan aja. Seperti angin berhembus gitu, air mengalir gitu, di mana aja lah nanti nyampe-nya gitu. Nah, itu kan akan berbahaya ya, karena kan waktu itu kan terus berjalan ya, tahu-tahu udah mau SNMPTN aja, atau tahu-tahu sudah mau ujian masuk perguruan tinggi aja, padahal kita ternyata belum mempersiapkan apapun. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi. Terus kurang memiliki motivasi untuk mencari informasi pekerjaan. Nah, ini juga berpengaruh sebenarnya, karena kalau kita tidak tertarik, tidak memiliki motivasi untuk tahu apa saja bidang-bidang pekerjaan yang ada, nah kita jadi nggak tahu bidang pekerjaan itu apa saja, sehingga kita nggak tahu jurusan
apa yang akan bisa membuat kita untuk bisa memasuki bidang pekerjaan tersebut. Sehingga kita nggak tahu untuk di jurusan itu apa saja sih materi pelajarannya, apa saja sih yang dipelajari. Karena ketika kita tahu, oh saya mau masuk jurusan ini karena pelajaran ini, itu sebenarnya meningkatkan motivasi kita. Karena kita tahu bahwa itu sesuatu yang akan menyenangkan kita, itu sesuatu yang akan membuat kita tertarik, sehingga motivasi kita untuk mencapai itu juga menjadi lebih tinggi, meningkat, seperti itu. Nah, kenapa perencanaan karir itu penting ya ini? Kalau misalnya ada beberapa yang merasa saya nggak tahu nih habis SMA mau ngapain, atau saya merasa tidak termotivasi untuk merencanakan nanti kedepannya saya mau ngapain. Nah, sebenarnya itu bisa menghambat perilaku kita, teman-teman. Mungkin bisa sambil refleksi ke dirinya misalnya. Karena ternyata ketika kita tahu nih apa yang mau kita lakukan, itu sebenarnya membantu mengarahkan perilaku kita, membantu kita dalam membuat perencanaan ke depannya mau ngapain, terus membantu kira-kira keterampilan apa atau pengetahuan apa yang perlu kita tingkatkan untuk bisa sampai di bidang tersebut. Misalnya gini, kalau dulu misalnya teman-teman tertarik, saya mau, misalnya tadi kayak Candi contohnya, saya mau jadi guru, tetapi ternyata jadi guru itu mengharuskan saya untuk bisa komunikasi di depan orang banyak. Nah, kelemahan saya di situ. Nah, ketika kita tahu bahwa bidang tersebut membutuhkan pengetahuan-pengetahuan tertentu, nah kita jadi semangat kita jadi tahu, oh berarti yang perlu saya kembangkan, yang perlu saya latih itu adalah keterampilan saya dalam berbicara, misalnya di depan umum. Nah, mulai bisa latihan, mulai meningkatkan keberanian untuk bicara di depan umum, misalnya. Nah, ketika kita tidak melakukan, kita tidak mulai merencanakan karir, itu yang sebenarnya menghambat. Akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Seolah-olah akhirnya ya belajar seadanya misalnya. Karena kan apalagi sekarang kalau nggak salah ujian nasionalnya di ini ya Bu Putri ya, dihapuskan ya, nggak ada lagi ujian nasional, sehingga akhirnya motivasi kita dulu kan sebenarnya salah satu salah satu manfaat sebenarnya dari adanya ujian itu kan sebenarnya memotivasi kita untuk belajar ya. Nah sekarang nggak ada ujian nasional, ada berkurang nih satu, karena terkadang teman-teman kita tuh kan butuh motivasi eksternal nih yang memaksa kita untuk belajar. Nah berarti sekarang teman-teman paling nggak sudah terkurang ini bebannya satu. Oh berarti tidak perlu lagi memikirkan ujian nasional. Berarti sekarang tinggal memikirkan, kalau yang mau kuliah berarti memikirkan gimana sih prosedur untuk masuk perguruan tinggi. Karena ternyata sebenarnya ujian masuk perguruan tinggi itu agak sedikit berbeda dengan ujian nasional. Jadi sebenarnya teman-teman agak sedikit teruntungkan ya Bu Putri ya. Kalau dulu kita kan harus mengejar semuanya ya. Harus ujian nasional juga, kita juga harus persiapan SBM juga. Masuk perguruan persiapan masuk perguruan tinggi dulu itu ujiannya berbeda teman-teman. Nah sebenarnya kalau sekarang malah teman-teman lebih enak, jadi bisa lebih fokus untuk yang mau masuk perguruan tinggi gitu. Nah kalau misalnya kita tidak tahu nih saya mau masuk jurusan apa, saya akan kuliah di mana, akhirnya proses belajarnya itu seadanya gitu. Akhirnya ya udahlah masuk aja lah di kelas, di absen sama Bu Putri, yang penting saya hadir, ditanya sama orang tua tugasnya sudah selesai, udah saya kerjakan. Nah itu sebenarnya membuat akhirnya kita tidak optimal, tidak maksimal. Bukannya kita tidak mampu, tapi akhirnya kita tidak mau. Nah, padahal kan rasa kemauan ini juga berpengaruh besar untuk mengarahkan perilaku kita. Coba teman-teman, kalau misalnya teman-temannya lagi ngajak nongkrong terus ditanya, ternyata hujan deras, tapi saya pengen banget ini harus ketemu sama teman-temannya, walaupun hujan pasti bela-bela ini datang. Pakai jaket, pakai mantel, walaupun ada badai menerpa, misalnya tetap datang. Nah, itu kan bagian dari kemauan ya. Motivasi teman-teman untuk ketemu temannya itu akhirnya membuat mau hujan, mau ini, ya udah saya datang gitu. Tapi coba kalau misalnya diajak temannya ketemuan, tapi emang teman-teman lagi males gitu, motivasinya nggak ada untuk ketemu. Aduh, saya mau ketemu Bu Putri lagi, males misalnya. Terus ini ya, baru keluar rumah matahari bersinar, aduh panas, ya udahlah nanti saya pusing, saya nggak usah keluar rumah. Nah, hal-hal itu ya akhirnya membuat menentukan sebenarnya bagaimana kita berperilaku. Usaha yang akan kita tampilkan itu akan berbeda. Jadi kalau kita nggak tahu kita mau ngapain, tujuan kita nanti apa, nah itu menentukan akhirnya besarnya usaha yang akan kita lakukan. Saya tahu saya mau ketemu teman-teman saya nanti, misalnya saya mau ketemu Bu Putri nanti, saya akan dapat
ilmu tentang apa, saya bisa konsul terkait penjurusan, saya bisa cerita permasalahan yang saya alami misalnya. Maka mau ada hambatan misalnya mau mataharinya panas kayak ban motornya kempes kayak misalnya, atau ternyata jalannya ditutup, pasti teman-teman tetap akan berupaya gimana caranya saya bisa pergi ke tempat Bu Putri. Tapi ketika nggak tahu saya mau ketemu Bu Putri mau ngapain ketemu Putri, aduh nggak ada ini, nah berarti apapun nanti ada masalah, bahkan nggak ada masalah perjalanannya lancar aja, pasti ada aja yang membuat aduh ya udahlah males gitu, ataupun akhirnya ketemu sama Bu Putri akhirnya tidak mendapatkan manfaat apapun. Nah jadi bagaimana akhirnya kita perencanaan tujuan ini kita mau ngapain ya, nah itu sebenarnya mempengaruhi bagaimana kita menentukan perilaku kita untuk mencapai hal tersebut. Nah kalau misalnya salah satu, saya lupa, saya masukkan nggak ya? Oh, kayak terhapus PPT-nya. Jadi dari hasil penelitian itu teman-teman ternyata salah satu hambatan yang membuat remaja mengalami permasalahan dalam karir itu bukan karena tidak mampu membuat keputusan karir, tetapi salah satunya adalah kekurangan informasi. Jadi kekurangan informasi terkait jurusan, kekurangan informasi terkait bidang pekerjaan, sehingga nggak tahu saya mau ngapain habis lulus. Jadi informasi itu terkadang penting. Jadi selain kita tahu tentang diri kita juga tahu tentang apa sih jurusan-jurusan atau apa sih bidang-bidang pekerjaan yang ada di Indonesia atau di dunia ini, sehingga kita tahu, oh ini yang mau saya lakukan. Hal itu akan membantu kita untuk mengarahkan perilaku kita. Jadi sebenarnya sangat penting untuk memperoleh informasi, makanya tadi teman-teman berada di tahap eksplorasi, sebenarnya mencari tahu berbagai informasi, ada apa saja jurusan, ada apa saja. Kalau jurusan itu pembelajarannya tentang apa? Kira-kira pelajaran materinya tentang apa? Terus begitu lulus, pekerjaannya apa di bidang penjurusan itu? Kita juga perlu tahu itu, sehingga itu bisa menambah, membuat kita menilai, itu cocok nggak ya untuk saya akan menyenangi bidang itu nggak? Seperti itu. Nah, bagaimana caranya merencanakan karir? Nah, ini. Merencanakan karir membutuhkan pemahaman terkait diri sendiri, terkait kemampuan diri, bakat, minat, dan sebagainya. Nah, untuk perencanaan karir ini terkadang ada banyak faktor yang mempengaruhi. Internal tadi ya, saya orangnya seperti apa, misalnya kelebihan kekurangan saya apa. Kalau eksternal, di lingkungan saya, misalnya orang tua saya memberikan masukan seperti apa, atau misalnya teman-teman saya kecenderungannya sukanya apa ya, atau misalnya yang sering teman-teman lihat di lingkungan itu seperti apa, itu mempengaruhi bagaimana pilihan karir. Misalnya kalau di zaman ibu waktu kecil, nggak tahu nih, zaman sekarang masih tren nggak ya, dulu waktu ibu kecil itu dokter adalah sesuatu, itu cita-cita harga mati istilahnya. Jadi kalau waktu kecil dokter ya, dokter kenapa? Karena lingkungan yang mempengaruhi itu. Dibilang, kamu udah besar jadi dokter ya, kalau udah besar jadi dokter ya, jadi setiap ketemu saudara jadi dokter. Nah itu kan eksternal ya, jadi waktu kecil itu sempat cita-citanya jadi dokter, ditanya orang, udah besar mau jadi apa? Dokter. Karena yang tahu cuma dokter, gitu. Jadi yang diberikan yang diberikan pengaruh itu cuma si dokter itu, padahal begitu masuk SMP baru tahu, oh ternyata ada banyak loh bidang karir yang lain, ada banyak pekerjaan lain yang berbeda gitu. Jadi kalau saya boleh sharing sedikit, ibu itu tahu psikologi gitu. Nah, itu kan sekarang bidang psikologi ya, tahu itu baru SMP. Itu pun dari baca. Oh, ternyata ada ya bidang psikologi. Dulu sih masih dari SD sampai SMP kan masih tetap mau jadi dokter. Terus begitu SMP mulai tahu, terus mulai cari tahu, mulai banyak pengetahuan terkait psikologi ya. Ada banyak dari berita yang diwawancara psikolog gitu. Terus baca buku ternyata dia membahas dari sisi psikologisnya seperti itu. Terus begitu SMA mulai mikir, begitu SMA praktikum, ibu ingat sekali praktikum. Oh dari SMP ya, SMP itu kan dulu kami ada ujian praktikum biologi. Itu tiap ujian itu aja udah panik. Terus di SMA biologi, kayaknya panik kan ya. Takutnya nanti kalau misalnya operasi orang di ruang operasi panik, nanti operasinya gagal gimana? Nah, mulai di situ mulai memperkirakan kira-kira saya cocok nggak ya dengan bidang dokter. Waktu itu seperti itu prosesnya. Karena kayaknya dokter itu butuh tak dan yakin. Waktu itu ibu ngerasa bahwa dengan cara ibu seperti itu kayaknya nggak cocok. Karena waktu mau ujian praktikum biologi aja paniknya udah setengah mati gitu. Apalagi nanti di ruang ujian ini gimana gitu. Terus
sempat mau jadi astronot. Oh, cita-citanya luar biasa ya, astronot ya teman-teman. Itu karena efek tadi, makanya minat itu kan bisa dari lingkungan. Dulu sempat mau jadi astronot itu gara-gara di SD belajar astronomi, ya. Kita belajar planet, kita belajar tentang tata surya. Nah, itu kayaknya menarik. Terus ternyata di SMA baru tahu ternyata fisika ibu pas-pasan. Itu aja dulu fisika itu kalau udah yang penting dapat nilai nggak ngulang aja udah alhamdulillah banget lah pokoknya. Kayaknya nggak cocok nih, apalagi kalau misalnya di bidang astronomi itu pasti nggak akan jauh dari itu. Nah itu sebenarnya kan mulai mencocokkan kemampuan saya, kelebihan kekurangan saya apa gitu. Terus akhirnya mau jadi, sempat dulu tertarik mau di teknik lingkungan, tapi kayaknya di teknik lingkungan kemungkinan akan banyak belajar kimia. Dan ibu sadar diri, sadar diri ya kemampuan kimia juga sama fisika, itu barengan, mereka deketan, pas-pasan. Kemampuan fisik kimianya juga pas-pasan gitu. Terus akhirnya mulai tentang psikologi pas dibaca, oh iya ini sesuatu yang menarik sebenarnya, karena ibu senang nih ketika ngobrol sama teman-temannya, teman-teman suka cerita gitu. Kayaknya bisa nih gitu bidang psikologi. Tapi kan PR-nya adalah dulu ibu nggak berani ngomong di depan umum. Wah, ibu dulu penakut gitu. Cemas gitu ya. Aduh kalau ngomong depan umum nanti salah, nanti ini gitu. Tapi ternyata itu bisa ditingkatkan. Itu ada hal yang bisa kita tingkatkan sebenarnya. Oh, kemampuan ini berarti ini hanya masalah latihan. Kalau misalnya latihan harusnya rasa percaya dirinya bisa lebih meningkat misalnya. Nah, hal itu bisa kita mulai petakan sebenarnya dalam diri kita. Saya kelebihannya apa ya misalnya, kalau misalnya dulu nilai saya yang paling tinggi apa ya, yang saya sukai pelajaran apa ya. Kalau dulu ibu misalnya di IPA itu ibu paling suka biologi misalnya, biologi sama matematika dulu misalnya. Nah, berarti kan opsinya adalah antara kalau di biologi ya dulu sempat ngambil jurusan biologi juga. Nah kalau matematika sukanya matematika dasar, nggak suka matematika IPA. Jadi itu kan kita mulai mencoba memetakan ya kita orangnya seperti apa, nanti kecenderungan kita seperti apa. Misalnya kalau ibu memang senang untuk ketemu banyak orang misalnya, ya saya senang nih ketemu banyak orang, berarti bisa nih kemungkinan di bidang-bidang terkait ketemu banyak orang gitu. Nah akhirnya masuk psikologi. Nah dari situ ternyata tahu nih ada banyak bidang pekerjaan. Nah dari situ kita bisa tahu yang cocok untuk kita apa. Apakah nanti kita akhirnya memutuskan untuk fokus di bidang itu akhirnya, atau akhirnya ada perlu nggak keterampilan lain yang perlu kita latih, kita perlu kita tingkatkan untuk bisa mengoptimalkan kita menjalani bidang karir tersebut. Nah, tadi jadi internal, eksternal itu mempengaruhi. Jadi misalnya tadi Ibu bilang dari internal diri kita seperti apa, eksternal lingkungan seperti apa. Contoh-contoh yang ada di lingkungan gimana? Kalau lingkungan kita hanya terpapar oleh satu bidang kerjaan tertentu, satu bidang karir tertentu, ya mungkin itu, dan kita merasa tidak cocok di situ, mungkin itu yang membuat kita menjadi tidak motivasi untuk mencari banyak, padahal sebenarnya ada banyak sekali bidang pekerjaan. Yang penting adalah kita tetap mau berusaha untuk mencari tahu ini jurusan-jurusan yang ada di kuliah apa saja. Jadi nggak hanya cukup, oh saya tahu nih jurusan kuliah itu ada akuntansi, ada ekonomi, ada biologi, ada dokter, kedokteran, ada pendidikan dokter. Nah, tapi kita harus tahu juga di bidang-bidang pekerjaan itu apa saja pelajarannya, tujuan si bidang jurusan itu apa. Nanti begitu lulus kita akan menjadi apa saja bidang pekerjaannya. Misalnya kalau dokter, dokter itu ternyata ya akan berprofesi sebagai dokter ya. Kalau pendidikan dokternya akan lulus menjadi dokter misalnya. Tapi kan, ternyata menjadi dokter itu ada nih beberapa jenjang pendidikannya, hanya kuliah tahun, tetapi juga ada koasnya misalnya. Ternyata dari koas juga ada spesialisnya seperti itu. Nah, itu kita juga bisa mencari tahu informasi tersebut sehingga kita tahu nanti ke depannya kita akan seperti apa. Jangan sampai begitu sudah ngambil kuliah jurusan terus baru sadar di tengah-tengah, ternyata kayaknya nggak cocok nih. Ngapain ya saya kuliah di sini? Terus akhirnya setengah hati kuliahnya. Kuliah dan antara ada dan tidak di kelasnya. Enggak ada setengah-setengah, akhirnya nilainya juga setengah-setengah. Begitu lulus kuliah, ya setengah-setengah juga lulusnya gitu. Tetap lulus gitu misalnya. Tapi nilainya tidak optimal. Proses belajarnya menjadi tidak optimal. Akhirnya begitu kerja, bisa sendiri. Terus saya nggak suka kerja di sini.
kita tetap masuk kerja ya, tapi gimana pun tetap harus kerja gitu. Tetap harus kerja ya, kerja karena saya butuh nih pekerjaan. Akhirnya kerjanya tidak dinikmati. Efeknya apa? Bisa stres, ya kan? Menjadi tidak menikmati hidup, menjadi menjadi tidak bahagia istilahnya, yang menjadi tidak bahagia. Akhirnya malah mungkin berdampak kemana-mana. Akhirnya mulai emosinya mungkin bisa saja menjadi bermasalah, misalnya akhirnya jadi marah-marah, karena marah-marahnya saya nggak nyaman dengan situasi ini, tapi nggak tahu situasi apa yang membuat tidak nyaman. Jadi efek panjangnya yang perlu kita perhatikan teman-teman. Nah itu karena beberapa, kalau Ibu pernah konseling di mahasiswa, memang ada beberapa yang akhirnya kuliah itu kenapa masuk saya nggak nyaman Bu kuliah ini, saya mau pindah gitu. Kenapa nggak nyaman? Kok kayaknya teman saya di jurusan yang itu nilainya gampang. Nah balik lagi, ketika kuliah itu pasti kita punya target ya teman-teman. Saya mau masuk kuliah itu kenapa? Karena nilai atau karena ada ilmu yang mau saya pelajari di situ? Karena rumput tetangga itu akan selalu tampak lebih hijau. Yakinlah, tangga itu walaupun dia nggak rajin nyiram nih, dia pasti rumputnya hijau, karena kita nggak tahu aja itu rumputnya rumput sintetis sebenarnya ya. Kita nggak sadar aja tetangga pakai rumput buatan misalnya, tapi akan selalu nampak lebih hijau dibandingkan rumput kita. Walaupun di sana rumah kita udah megah, pasti yang tetangga itu akan lebih bagus. Nah, hal-hal seperti itu yang akan membuat kita jadi tidak bisa optimal dalam menjalani pendidikan kita. Karena kita terus membandingkan, kok kayaknya teman saya di sana lebih ini, teman saya di sana lebih itu. Karena tadi kita nggak tahu tujuan awal kita kuliah itu tidak kuat gitu. Kita nggak tahu bahwa saya beneran suka nggak ya dengan bidang ini. Jadi ketika kuliahnya ya adalah yang penting saya kuliah kayak gitu. Nah efeknya adalah yang tadi, hal-hal seperti itu bisa terjadi karena kan ketika kita menempuh pendidikan itu kan proses yang panjang ya teman-teman. Tidak hanya masalah sehari 2 hari, tetapi ada sekian tahun yang akan kita jalani, dan jangan sampai biaya yang sudah kita keluarkan, karena kan kita kuliah pasti ada cost-nya ya, ada biaya yang dikeluarkan orang tua kita, jangan sampai itu menjadi sia-sia gitu. Udahlah waktu kita terbuang, masa muda kita terbuang ya, sekian tahun, tapi kita tidak optimal di situ. Sudahlah udah datang ke kampus dari pagi sampai sore, tapi nggak ada yang kita dapatkan. Berarti kan kita menyia-nyiakan diri kita sendiri, kita menyia-nyiakan usaha kerja keras yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Nah, sebenarnya penting nih, dari sekarang kita mulai tetapkan saya, nanti begitu lulus saya akan masuk kemana. Taunya gimana Bu? Berarti cari informasinya, itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak punya informasi, kita tidak punya pengetahuan tentang sesuatu, ya kita nggak tahu kita mau ngapain. Sama misalnya teman-teman ketika menetapkan saya mau pergi liburan. Oh mau liburan kemana? Saya mau liburan ke Pekanbaru. Mau ngapain di Pekanbaru? Nggak tahu. Karena kita nggak nyari tahu di Pekanbaru itu ada apa aja ya misalnya. Oh ternyata di Pekanbaru itu misalnya ada tempat wisata ini, ada objek wisata ini, ada mall ini misalnya. Dari list itu kita tahu, oh ternyata ada 10 tempat wisata yang bisa didatangi di Pekanbaru yang lagi hits misalnya. Tapi dengan agenda saya ke Pekanbaru, saya cuma 5 hari di situ. Nggak mungkin nih 10 tempat yang saya kunjungi. Dari situ kita mulai menyesuaikan. Oh saya nggak suka nih yang ini karena tempatnya rame, saya nggak suka ke tempat ini karena terlalu jauh misalnya. Di situ kita sesuaikan. Nah itu pentingnya planning itu di situ. Kita tahu dulu informasinya apa, dari situ kita bisa merencanakan. Kalau nggak tahu informasi, ya gimana mau merencanakan? Seperti itu. Nah ini tadi sudah ya. Oke, nah jadi akhirnya yang perlu dipertimbangkan dalam memilih ini tidak hanya karir. Jadi karir ini kita tidak hanya terkait karir itu kan nanti pekerjaan nanti setelah kita lulus ya, tetapi kan itu istilahnya itu ujungnya itu kita tarik ke saat ini. Jadi untuk mencapai ujung tadi langkahnya apa? Jadi kan teman-teman sekarang kita punya tujuan nih, tujuannya saya mau ini. Nah untuk tujuan itu apa yang harus saya lakukan? Nah pentingnya ini pemahaman diri sendiri sama pengetahuan terkait si posisi tadi. Entah si bidang karir atau jurusan yang mau kita masuki tadi. Nah, itu yang kita coba cocokkan dengan diri kita. Misalnya nih, saya mau jadi, misalnya kayak Ibu tadi, mau jadi astronot, iya tertarik gitu mau jadi astronot gitu. Tetapi kemampuannya gimana gitu. Apakah tertariknya itu memang benar-benar tertarik, memang sangat-sangat suka, atau hanya karena faktor situasi gitu. Karena kan banyak nih kita yang suka sesuatu itu karena faktor situasi, karena lagi hits,
lagi ngetren gitu. Misalnya, nah itu yang akhirnya membuat kita menjadi menyukai sesuatu. Nah, itu kita juga harus bisa memisahkan, saya memang benar-benar suka di bidang itu, atau ini hanya karena euforia sesaat, kalau bahasanya ya, euforia aja karena emang lagi tren aja nih. Misalnya kayak sekarang itu kan trennya jadi YouTubers ya, YouTuber gitu. Nah, apakah memang passionnya ingin suka dengan membuat video, membuat konten-konten tertentu, atau hanya ingin tren aja, yang penting dapat duit banyak gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, itu sebenarnya akan menentukan bagaimana langkah kita, proses yang akan kita lakukan mencapai tujuan tadi. Nah, kalau misalnya kita bicara karir itu, ya ini, kesesuaian dari individu dengan pekerjaan, dan kesesuaian tersebut tercermin di kepuasan, kenyamanan, stabilitas, dan keberhasilan dalam pekerjaan. Kalau kita tidak nyaman, kita tidak suka, kita tidak puas dengan pekerjaan kita, nah itu sebenarnya sederhananya kita menyiksa diri kita sendiri. Nah, itu yang hindari kan. Kita hindari itu sehingga apapun nanti bidang pekerjaan yang kita pilih, kita nyaman di situ. Apapun nanti jurusan yang kita tekuni, kita optimal di situ. Karena nggak akan ada deh namanya sebuah jalan itu mulus gitu. Bahkan jalan tol aja pasti ada lubang di tengah jalannya. Bahkan jalan tol aja terkadang itu ada macet gitu. Nah, setiap perjalanan itu pasti ada hambatannya tersendiri. Nah, ketika kita tahu bahwa itu memang kita nikmati, kita sukai, kita memang tertarik di situ, kita memang merasa cocok di situ, maka apapun tadi permasalahan-permasalahan yang akan ada di depan itu akan bisa kita hadapi dengan baik. Tapi coba kalau kita nggak suka, sedikit aja ada masalah, pasti kita sudah, udahlah balik aja gitu. Jadi kalau misalnya lagi di jalan, lampu merah dikit aja, udah lampu merah lagi kan, ya udahlah pulang aja lah, nggak usah lah pergi gitu. Tapi coba kalau kita memang memiliki keinginan yang sangat kuat di situ, pasti macet, mau banyak kempes di tengah jalan, pasti kita tetap berupaya gimana caranya masalahnya terselesaikan dan kita tetap bisa sampai ke tujuan seperti itu. Ini ya, tadi hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan permasalahan karir siswa terletak dari lack of information, tidak mengetahui informasi tentang dirinya ataupun tentang perguruan tinggi atau pekerjaan. Mungkin dari sini teman-teman bisa sambil ini ke dirinya, refleksi ke dirinya, kira-kira saya sudah cukup tahu belum ya tentang jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi? Saya tahu belum ya apa saja sih perguruan tinggi yang ada di Indonesia misalnya? Atau kalau yang mau di luar negeri misalnya, yang di luar negeri itu yang mana saja misalnya? Terus jurusan-jurusan yang ditawarkan apa saja? Terus apa sih syarat untuk bisa masuk ke sana? Untuk bisa mengikuti pendidikan di bidang tersebut. Terus jurusan itu belajarnya tentang apa? Materinya tentang apa ya? Dan begitu kita lulus di situ, kita nanti bisa bekerja di bidang yang mana gitu. Nah, informasi-informasi itu penting kita ketahui sehingga kita lebih terarah gitu. Kita jadi tahu, oh ya ini cocok untuk saya. Oh ya ini bisa nih saya tekuni. Oh ini kayaknya enggak. Saya enggak suka di bidang pekerjaan ini. Nah, itu akan membantu kita memilih daripada kita enggak tahu mau ngapain ya, karena enggak ada informasi apapun yang kita peroleh sehingga ya enggak tahu mau ngapain. Ibarat teman-teman bawa motor, nggak tahu mau tujuan kemana, pasti muter-muter di situ aja ngabisin bensin, tapi tetap nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Nah, nah ini sebenarnya salah satu yang bisa dilakukan sebenarnya, ini dari salah satu teori sebenarnya untuk dalam membuat keputusan karir. Tahu diri kita apa, tahu apa yang akan kita bisa lakukan, tahu bagaimana kita bisa mencapai itu, dan tahu apa saja pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan. Jadi misalnya tahu dirinya apa, tahu saya kelebihan kekurangannya apa, tahu bagaimana kalau misalnya kuliah ya jurusannya, saya tahu nih untuk masuk perguruan tinggi itu apa saja yang harus disiapkan. Terus apa saja pilihan-pilihan yang mungkin memilih untuk bisa mencapai hal tersebut. Nah, secara singkatnya seperti ini teman-teman. Jadi bisa tahu nih, mengetahui diri, kelebihan, kekurangan, apa yang bisa dilakukan dan tinggi, dan pekerjaannya seperti apa. Terus ini terkait pekerjaan ya, mencapai CV. Kalau ini contohnya ya, kalau misalnya bagaimana cara kesana, misalnya tadi jurusan saya tahu nih, saya mau masuk misalnya jurusan psikologi misalnya, psikologi di mana? Misalnya di UNAN. Kalau UNAN saya promosi bidang jasa ya. Oke, contohnya aja ya. Misalnya psikologi di UNRI ada ya, kalau nggak salah psikologi ada nggak ya?
Saya Nggak lupa. ada Kak Ada Mary, nggak? cuman Ada kalau ada nggak salah ya Putri ya? di UIN yang ada Kak Mary. Oh, nggak ada ya? Ah. UIN, ya misalnya untuk psikologinya UIN misalnya seperti itu. Terus bagaimana cara ke sana? Jadi tahu dulu UIN itu apa saja sih jalur masuknya misalnya. Itu penting. Terus kapan ya jalur masuknya, kapan dibuka, kapan pendaftarannya, kapan terakhir pendaftarannya. Terus ujiannya nanti akan seperti apa, seperti itu. Itu penting teman-teman. Dan bedanya nih teman-teman perguruan tinggi sama ketika teman-teman sekolah. Kalau sekolah enak ya, Bu Guru akan ketika SMP diingatkan sama Bu Gurunya, SMA udah mulai masuk nih, nanti akan dikasih tahu sama pemerintah rentang pendaftaran tanggal segini. Ketika perguruan tinggi, itu perguruan tinggi masing-masing beda. Jadi kita harus aktif mencari informasi. Saya yakin guru-guru BK di sekolah pasti punya informasinya, tetapi kan nggak mungkin ya gurunya tiap hari harus ngingetin, ayo. Nah, kita yang harus lebih aktif untuk mencari tahu, Bu, misalnya, perguruan tinggi ini saya tahunya dapat informasinya ini benar nggak ya Bu gitu, karena kalau nggak kita yang aktif terus siapa lagi gitu, jangan sampai akhirnya bertanya ke orang tua kita mungkin akan menjadi lebih tidak tahu juga teman-teman, tidak akan lebih banyak informasinya dibanding kita, karena kan mereka juga ketika mereka kuliah misalnya itu kan di zamannya mereka ya, mungkin mereka juga tidak begitu update informasi saat ini, jadi kita yang harus rajin mencari tahu. Terus beasiswa misalnya, Bu, saya mau kuliah tapi kayaknya untuk biaya sendiri mungkin agak sulit misalnya. Terus carilah beasiswa, karena beasiswa itu ada banyak, tetapi balik lagi apakah kita aktif mencari atau tidak. Nah itu yang perlu kita juga cari tahu sekarang gitu, karena jangan sampai nih kalau Ibu ada pengalaman sepupu Ibu baru tahu mau daftar kuliah itu baru tahu terus sudah tutup. Bayangkan, dia mau daftar udah lama, tapi nggak dicari informasinya kapan, terus dia bilang, ya aku jadi masuk ke situ karena udah tutup ternyata pendaftarannya. Kan sayang ya, sayang akhirnya. Jadi memang nggak jadi tahu sama ini, enggak. Nah itu jangan sampai kita jadi malah kejadian hal-hal seperti itu. Terus malah nanti orang tuanya yang didesak gitu, ayo lama gimana ini pendaftarannya udah tutup gitu ya, orang tua kita juga nggak tahu kan, maksudnya nggak tahu juga itu seperti apa. Nah kita lah yang harus aktif mencari tahu, karena kan ini kebutuhan kita juga sebenarnya untuk memperoleh pendidikan ini seperti itu. Nah terus yang terakhir adalah goal setting, membuat perencanaan apa sih yang perlu dilakukan untuk itu. Gak cukup nih cuman bilang saya mau masuk kedokteran, pendidikan dokter di universitas, di UNRI misalnya, ya udah itu aja gitu. Tapi kan harus tahu apa yang harus saya lakukan tadi, selain tahu bagaimana proses masuknya, terus saya juga harus merencanakan apa yang perlu saya lakukan untuk bisa masuk ke sana. Misalnya, masuk ke kedokteran UNRI itu ternyata daya saingnya lumayan besar misalnya, berarti saya harus belajar lebih kuat, lebih gigih lagi karena ada banyak saingan di situ. Kalau misalnya dari hasil belajar saya masih perlu meningkatkan kemampuan misalnya di bidang apa? Biologi misalnya. Nah ini nih waktu saya yang harus saya optimalkan untuk belajar di biologinya. Jadi mulailah teman-teman buat ajar, kan setiap harinya akan belajar apa, berapa soal yang akan dikerjakan dan sebagainya. Nah perencanaan yang itu penting sebenarnya. Jadi nggak bisa cukup hanya ya udah saya punya target tapi nggak ada rencana realisasi targetnya akan seperti apa. Nah, terus ini tadi terkait bagaimana menentukan pilihan karir. Tadi sudah kita bahas sedikit ya, tahu tentang diri kita, tahu apa saja kemungkinan penjurusan yang ada, perguruan tinggi yang ada, atau pekerjaan yang ada, terus akhirnya menentukan, dari sekian banyak itu, kan ada banyak nanti teman-teman tahu. Misalnya bisa saja ternyata teman-teman setelah mencari tahu itu ada 10 misalnya, ada 10 nih yang saya minat. Nah, mulailah di list lagi, dikecilkan lagi. Kira-kira dari 10 itu misalnya menjadi 3 atau 4 misalnya apa nih yang benar-benar memang benar-benar kita sukai, yang sesuai dengan diri kita. Nah, di situ baru kita akhirnya tetapkan dan itu yang kita coba capai seperti itu. Nah, ini tadi sudah ya, memahami diri, akhirnya nih listnya itu diperkecil lagi, ada banyak tadi kemungkinan listnya, nah itu dipependek lagi, dipilih lagi mau masuk ke jurusan apa atau masuk perguruan tinggi yang mana. Perguruan tinggi ada banyak, Bu, putri saya mau kuliah gitu, putrinya nanya mau kuliah di mana, nggak tahu Bu. Nah itu yang
kita coba untuk menghindari jawaban nggak tahu itu, kita cari tahu. Ada apa saja sih jurusannya misalnya. Bu Putri, saya mau kuliah di Unan. Pasti pertanyaan Bu Putri berikutnya adalah jurusan apa gitu. Wah, apa ya? Nah, itu. Nah, itu yang kita harus cari tahu jurusannya apa ya. Kenapa mau masuk di situ misalnya? Oh, iya Bu, karena di situ ternyata setelah saya cari tahu pembelajarannya tentang hitung apa tentang akuntansi Bu, tentang keuangan, bagaimana apa sih kredit debit dan sebagainya. Terus saya memang pengen sih Bu nanti begitu dulu jadi kerja di bank gitu. Nah akhirnya dari dulu saya pengen banget kerja di bank Bu. Nah gitu ya. Terus akhirnya terarahkan. Nah itu jadi lebih tahu seperti itu. Nah itu pentingnya tujuan tadi. Jadi di sini mungkin akan sedikit kita bahas tentang tujuan. Jadi tujuan itu adalah sesuatu yang secara sadar kita tetapkan untuk dicapai. Nah, tiap orang itu punya tujuan yang berbeda-beda. Jadi teman-teman penting ya perencanaan itu kan kita tahu dulu endingnya mau ngapain. Teman-teman kalau mau kuliah, kuliahnya di mana? Untuk tahu kuliah di mana, baik tadi ya, informasi terkait perkuliahan itu. Nah, dari tadi, nah biasanya ini nih hambatan kita dalam membuat tujuan itu. Membuat hambatan kita tujuan jurusan ya, akhirnya menunda-nunda belajar, akhirnya melakukan hal yang kurang penting. Sering nggak sekarang? Daripada belajar karena saking cemasnya mungkin atau nggak tahu mau belajar yang mana, saking banyaknya yang harus dipelajari, akhirnya menunda-nunda. Akhirnya ngerjain yang lain, misalnya mamanya tiba-tiba manggil, ayo sapu rumah, ya udahlah mau belajar, ya udahlah sapu rumah dulu aja karena saking banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Akhirnya ada hal-hal lain yang akan lebih kita kerjakan daripada yang tadi prioritas tadi yang perlu kita lakukan. Nah, sebenarnya untuk hindari tadi yang dua ini nih, menghindari nunda-nunda, melakukan hal yang kurang penting. Nah, tetapkanlah tujuannya teman-teman. Misalnya apa targetnya teman-teman apa, begitu lulus saya mau masuk kemana, saya mau jurusan apa, cari tahu jurusan itu nanti proses masuknya akan seperti apa. Nah dengan membuat tujuan itu kita akan lebih terfokus sebenarnya. Oh ya saya mau masuk jurusan biologi, ternyata daya saingnya cukup tinggi, berarti saya harus belajar keras nih untuk bisa masuk jurusan tersebut. Gimana cara? Oh berarti dari sekarang saya sudah harus belajar. Oh sekarang mau menuju ujian, mau masuk perguruan tinggi yang di universitas yang saya inginkan itu ternyata 2 bulan lagi misalnya. Oh dari 2 bulan itu berarti gimana cara saya membuat rencana belajar sehingga proses belajarnya tetap optimal. Kalau dulu ibu buatnya ini ya teman-teman, dulu kakaknya, nah kadang kan kita butuh eksternal ya, jadi itu dibikin mundur ujiannya kapan, jadi tahu kan, kita tahu kapan perguruan tinggi, kita sekarang di hari apa, itu sisa berapa hari. Nah itu kadang perlu dibuat biar kita sadar sebenarnya, karena nanti kita merasa masih lama, masih 2 bulan lagi, padahal sebenarnya ternyata dihitung-hitung itu cuma sekian hari lagi gitu. Nah itu penting, jadi kita tahu sekian harinya tinggal berapa, nah apa yang perlu kita lakukan per harinya. Nah itu yang konsisten di situ yang sangat dibutuhkan untuk bisa melakukan itu. Nah ini ya kalau misalnya membuat tujuan tadi ya ini sebenarnya spesifik, tahu tujuannya apa, itu bisa diukur keberhasilannya, itu sesuatu yang bisa kita capai dan itu ya sesuatu yang penting untuk kita dan ada batas waktu. Jadi ketika misalnya teman-teman ini sebenarnya kalau ini terkait belajar ini bisa teman-teman terapkan. Misalnya tadi saya mau masuk jurusan biologi, ternyata yang saya tahu adalah ternyata ujian untuk masuk jurusan biologi itu saya tidak hanya perlu tahu menguasai materi biologi misalnya, ternyata di ujian masuknya juga ada materi tentang kimia misalnya. Oh ternyata kimia saya ini masih kurang gitu. Nah teman-teman mulai di situ, oh berarti target saya belajar satu hari ini, misalnya di hari ini adalah saya mau fokus di kimia saya. Oke, spesifiknya kimia yang mana? Kimia ada banyak. Bayangkan teman-teman SMA aja 3 tahun. Ada 3 tahun materi kimia. Masa 3-3-nya mau 1 hari? Enggak kan? Nah yang mananya? Oh saya mau menguasai tentang kimia apa ya, Ibu agak lupa. Sudah lama sekali. Misalnya tentang zat, misalnya tentang zat. Tentang apa ya, rumus kimia lah, nggak tahu ya, misalnya tentang salah satu zat gitu. Terus
gimana caranya kita untuk tahu bahwa kita berhasil mencapai itu. Jadi suatu bisa diukur misalnya gini, untuk tahu saya bisa menguasai kimia itu misalnya saya bisa mengerjakan 10 soal ini. Itu sesuatu yang bisa diukur. Itu penting karena kalau enggak kita biasanya akan lost, kita akan tersesat gitu dalam membuat program belajar. Coba deh teman-teman agendakan diri, misalnya hari ini saya mau belajar, that's it, selesai gitu ya. Kemungkinan besar, kecil kemungkinan teman-teman akan belajar. Kalaupun jadi belajar, itu belajarnya mungkin jadi minim. Jadi yang penting saya buka buku saya udah belajar. Ya karena kita tidak menetapkan targetnya gitu. Spesifiknya kita akan belajar apa, terus bagaimana kita akan mengukur si tadi yang tercapai yang target tadi, terus itu sesuatu yang bisa dicapai, achievable ini. Jadi gini, kadang kan kita belajar, aduh Bu, pokoknya saya akan belajar hari ini, saya mau belajar kimia. Oh iya, belajar kimia. Saya mau belajar 10 bab. 1 hari loh, bayangkan. Misalnya 1 hari pun kita nggak akan mungkin belajar 1 hari ya. Kita juga harus realistis dalam membuat itu. Oke, dalam 1 hari itu, kemungkinan saya bisa belajar itu, kan manusia nggak bisa ya, benar-benar 12 jam dia konsentrasi belajar, pasti ada jeda-jedanya. Oke, berarti saya cuma bisa, kemungkinan saya efektif belajar itu misalnya dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Oh, 2 jam. 2 jam itu realistis yang mana untuk belajar kimia tadi? 10 bab atau hanya 1 bab? Atau bahkan mungkin hanya setengah bab, misalnya. Nah, dari situ juga relevan di sini adalah itu sesuatu yang penting untuk kita, gitu. Jadi memang menetapkan si tujuan tadi yang penting untuk kita dan ada batas waktu. Batas waktu ini tadi misalnya dari jam 9 sampai jam 10, saya akan belajar spesifik, saya belajar kimianya 1 bab tentang zat gitu. Untuk tahu saya bisa menguasai atau tidak, ya nanti saya akan mengerjakan soal misalnya, soal terkait itu. Nah, itu kan lebih terjelas ya, lebih terstruktur dan biasanya teman-teman lebih mudah untuk mengikuti itu daripada kita pokoknya saya mau belajar kimia 1 buku gitu. Itu kita jadi capek sendiri teman-teman. Kita jadi stres, kenapa? Banyak ternyata harus dipelajari. Makanya itu yang dipecah, dijeda-jedakan. Nah, ini ya misalnya, ini tadi contohnya ya, contoh konkretnya misalnya sebenarnya, dari spesifik, dari fokus misalnya. Jelas ingin nilai tinggi atau ingin nilai 8, atau misalnya tadi saya pokoknya mau kuliah di perguruan tinggi, itu kan nggak spesifik ya. Misalnya, Bu, saya mau kuliah jurusan biologi universitas apa? Di Universitas Riau, misalnya di UNRI, gitu. Itu kan spesifik, jelas gitu. Nah, hal seperti itu terus bisa diukur, dapat diukur keberhasilannya. Kalau misalnya berhasil, misalnya saya ingin sukses. Nah, definisi sukses itu seperti apa? Kita akan bisa mengartikannya. Nah, itu kan bukan sesuatu yang bisa kita ukur secara konkret. Misalnya definisi suksesnya misalnya saya bisa kerja di bank gitu. Nah, itu kan lebih jelas. Terus dapat dicapai, relevan, penting sesuai dengan keinginan kita dan ada batasan waktu. Nah, ini sebenarnya mungkin teman-teman yang bisa dilakukan. Terkadang memang apalagi ya misalnya kita di jenjang itu terkadang ada banyak tuntutan-tuntutan, kita juga masih harus belajar, ada tugas-tugas harus dikerjakan, terus kita juga mungkin merasa deg-degan, sebentar lagi saya kuliah, saya bisa nggak ya kuliah seperti itu. Nah, motivasi itu tetap perlu dijaga teman-temannya. Salah satunya misalnya tadi tugasnya itu besar, bagi tugasnya kecil-kecil. Tadi misalnya kimia itu banyak Bu, saya belum menguasai, nah coba dibikin kecil-kecilnya seperti apa, seperti itu. Oke, terus gunakan aturan 5 menit ini sebenarnya, jadi habis belajar misalnya 45 menit, terus 5 menitnya istirahat, atau misalnya 10 menit, tergantung teman-teman. Jadi biar kita juga ada refreshing-nya sebenarnya, karena kan untuk benar-benar fokus 3 jam itu kemungkinan teman-teman. Biasanya ada break-nya, nah itu juga di break lah dirinya, tetapkan sasaran kegiatannya, terus beri reward sama diri sendiri. Tapi beri rewardnya setelah melakukan kegiatan ya, jangan belum melakukan malah sudah ngasih reward untuk diri sendiri. Misalnya nih hal sederhananya, saya boleh main games di handphone atau melihat Instagram selama 15 menit kalau saya sudah belajar selama 1 jam gitu. Bukannya ya udah 15 menit ini saya lihat Instagram tuh baru belajar 1 jam. Yang itu kan jadi terbalik. Nah, terus memang konsisten di situ. Ya udah 15 menit. Terus mungkin belajar bersama teman. Kira-kira belajar bersama teman akan lebih online sekarang mungkin
belajar sama temannya bisa sambil misalnya di chat ya, di grup, terus kalian saling sharing, menetapkan waktu belajar bersama gitu. Mungkin kalau tidak memungkinkan untuk bertemu bersama ya, nah itu bisa dilakukan. Jadi sama-sama misalnya kita janjian 7 sampai jam segini kita belajar bersama, terus saling diskusi gitu. Itu mungkin akan lebih bisa motivasi diri kita juga. Terus ya kalau memang butuh bantuan, ya cari aja. Maksudnya butuh bingung misalnya. Saya yakin bu guru, bapak guru di sekolah pasti akan sangat mau membantu gitu. Tapi mungkin bapak ibu gurunya juga bingung mau membantu teman-teman seperti apa, karena tadi kita jaraknya jauh dan teman-teman juga tidak bertanya seperti itu. Nah, kalau memang butuh bantuan, yuk cari bantuan, karena bukan berarti kita nggak tahu apa-apa gitu. Mending kita bertanya sekarang, mending kita banyak bertanya sekarang, mencari tahu sekarang, daripada ternyata tahu-tahu bahwa kita baru sadar sudah mau ending, ternyata nggak ada nih, kita ternyata kesulitan di bidang tertentu misalnya. Nah, dalam membuat ini ya, waktu terus berjalan, iya. Jadi kalau misalnya kita tidak mengoptimalkan waktu itu, ya waktu itu nggak akan berhenti. Hari ini akan tetap berjalan, hari ini akan tetap berganti dengan hari esok, kalender akan berganti bulan, seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah mengoptimalkan itu untuk mencapai tujuan kita? Jangan-jangan bukan kita tidak bisa mencapai target itu karena kita tidak mampu, tapi karena kita yang tidak berusaha untuk mencapai target tersebut. Jadi kalau menunggu, yaudahlah nunggu mood gitu. Kapan si moodnya akan datang gitu? Kalau si moodnya lagi jalan-jalan gitu kan, nggak datang nanti. Jadi yaudah kalau memang sudah ditetapkan mau belajar sekarang, mood nggak, ya dipaksakan aja gitu. Karena kita harus memaksa diri kita. Nah, tadi kan kita udah bikin goal nih, udah bikin tujuan nih, udah spesifik tadi, misalnya udah ada banyak, sudah cukup, bisa. Gitu. Karena ternyata tujuan dan rencana, ya seperti kapal yang ada di laut, tapi ini nggak ada tujuan. Jadi, ketika kita membuat tujuan, kita harus merencanakan seperti apa perencanaannya untuk bisa mencapai tujuan tadi. Misalnya kalau dalam kuliah, ya berarti tujuannya tadi adalah jurusan di universitas. Nah, rencana saya apa untuk mencapai itu sudah penting. Itu sangat penting sebenarnya. Daripada pokoknya saya mau kuliah ini gitu, tapi nggak ada perencanaan yang kita buat. Nah, keluar ya, Mbak, mungkin sinyal ini. Oke. Tadi sampai di sini ya, teman-teman ya. Oke. Jadi dalam yang dua aspek penting dalam membuat tujuan itu adalah satu tadi, terkait tujuan tadi apa yang tujuan yang kita tetapkan. Yang kedua ada komitmen kita. Tadi kita sudah membuat tujuan, kita sudah membuat perencanaan, komitmen kita untuk mencapai itu sangat penting. Karena walaupun rencananya sempurna, tapi kita tidak komit untuk melakukannya, yaitu hanya sekedar rencana, hanya sekedar wacana yang akhirnya tidak dilakukan, seperti itu. Maka penting untuk berupaya, berusaha keras untuk komitmen untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Ya ini terkadang kalau di sini ada bahasanya ya, orang ya terkadang hanya bermimpi untuk sukses, tetapi yang lain itu bangun dan bekerja untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi ya tergantung kita, apakah kita hanya sekedar bermimpi atau kita bangun untuk mewujudkan mimpi kita tersebut. Ini sudah semoga ini. Oke. Mungkin Ibu izin mematikan videonya, mungkin Bu Putri, takutnya sinyalnya tidak stabil. Boleh Kak Mary, boleh. Boleh ya, izin. Oke. Nah, ini mungkin salah satu teman-teman yang bisa dilakukan ya. Ini sebenarnya salah satu tip yang Ibu temukan di googling ini sebenarnya. Jadi ini bisa membantu sebenarnya. Jadi targetnya apa? Kenapa target itu penting? Ini penting. Kenapa target itu seberapa kita menganggap target itu penting sebenarnya akan menentukan seberapa besar usaha kita untuk mencapai target tersebut. Terus nanti dilihat targetnya sudah spesifik belum,
terus bisa diukur nggak, tercapai nggak, relevan nggak misalnya, terus waktunya ada nggak gitu. Terus kita juga perlu melis kira-kira permasalahan apa, hal-hal apa yang mungkin menghambat mencapai target tersebut, sehingga itu bisa kita antisipasi. Oh ternyata saya mau Oke, maaf ya, ini sinyalnya. Oke, misalnya tadi ini tinggal sedikit lagi kok. Tadi sudah di kode-kode sama Bu Putri. Ini slide terakhir. Jadi sebenarnya gini teman-teman, dengan teman-teman misalnya ngelis misalnya permasalahan-permasalahannya apa. Nah dari situ kita bisa antisipasi. Oh misalnya gini. Oh ternyata kalau saya bikin jadwal belajar saya dari jam 2 siang sampai jam 4 sore, ternyata kemungkinan saya sering nih disuruh mama misalnya bantuin mama ngapain gitu, atau disuruh ke pasar. Oh berarti ini susah nih, ada dua kemungkinan. Satu, saya menyampaikan ke mama misalnya, ma saya jam segini itu belajar, jadi minta tolong untuk tidak disuruh dulu misalnya melakukan pekerjaan tertentu, atau saya ubah jadwal belajar saya. Nah jadi dengan kita melis kira-kira permasalahan apa yang mungkin terjadi, kita juga bisa lah sambil merencanakan kira-kira antisipasinya seperti apa. Nah seperti itu. Oke, ini terkait belajar sebenarnya secara singkat ya. Tentukan prioritas, tentukan jadwal belajar, tentukan cara belajar yang disukai. Ya kalau memang senangnya sambil dengarkan musik ya silahkan. Sambil ngemil ya nggak masalah gitu. Yang penting adalah kita nyaman, kita menikmati proses belajar. Tapi jangan sampai sambil dengerin musik malah kita seringnya nyanyi-nyanyi, malah jadi nggak belajar. Nah itu juga harus diperhatikan. Terus buat ringkasan konsep penting dari materi yang akan teman-teman ingin kuasai. Atau misalnya kalau sekarang kita persiapkan untuk ujian masuk perguruan tinggi misalnya, itu mungkin lebih banyak latihan soalnya, seperti itu. Karena kan biasanya dari latihan soal itu kita jadi tahu kira-kira apa ya yang masih kurang, yang perlu kita perhatikan, seperti itu. Oke, ini mungkin sedikit pepatah, sedikit nasihat dari Om Din. Jadi kalau misalnya pastilah ya dalam proses kita belajar atau dalam proses kita mempersiapkan sesuatu itu pasti akan ada permasalahan yang mungkin terjadi. Misalnya kayak teman-teman sekarang ini ternyata kita nggak pernah tahu bahwa ternyata proses belajar kita harus offline karena adanya COVID. Seperti itu, ada banyak. Nah, kita mungkin nggak akan bisa nih ngelawan si COVID ini ya teman-teman. Kan teman-teman nggak bisa bilang COVID pergilah, nggak bisa seperti itu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri. Oh, ternyata ada COVID, berarti proses pembelajarannya harus disesuaikan. Berarti kita yang harus menyesuaikan apa nih yang perlu kita sesuaikan agar tadi tujuan kita tetap dapat tercapai, si hambatan ini tidak mengganggu tujuan tadi. Berarti mungkin plan B-nya seperti apa? Apa yang perlu saya sesuaikan proses pembelajarannya? Atau apa yang perlu saya lakukan? Atau perilaku apa yang perlu saya ubah sehingga tujuan tadi tetap bisa tercapai? Oke, sekian Bu Putri. Terima kasih banyak. Oke, panjang kali lebar yang sudah disampaikan oleh Kak Mary. Sungguh banyak wawasan, pengetahuan yang kita dapatkan langsung dari Kak Mary. Beda ya, kalau Kak Mary-nya langsung yang menyampaikan itu kayaknya detail banget. Tapi kalau misalnya Bu Putri masih yang di kelas masih terbata-bata tapi sudah terjawab. Beberapa mungkin ada pertanyaan nantinya yang akan disampaikan oleh atau yang akan ditanyakan oleh Ananda semuanya. Sedikit bisa Bu Putri simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Mary tadi, bahwa ketika Ananda semua ingin menentukan tujuan hidupnya, menentukan atau membuat perencanaan dalam kehidupannya selanjutnya, setelah ini mau lanjut SMA, setelah ini mau kemana, yang pertama adalah memiliki keinginan dulu. Ya, ketika punya keinginan, artinya kita sudah punya persiapan-persiapan apa yang harus kita siapkan untuk menuju atau meraih apapun yang kita inginkan. Selain dari keinginan, teman-teman semua atau Anda semua juga perlu mempersiapkan goals ya, kemudian pilihan-pilihan ataupun perencanaan-perencanaan yang sudah ditentukan atau yang sering kali Bu Putri minta ke teman-teman semua untuk mulailah dari sekarang untuk buat list apa saja yang ingin dilakukan, kemudian ketika nanti terjadi hambatan, solusi atau pilihan apa saja yang harus kita lakukan ketika misalnya pilihan yang pertama tidak tercapai. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mary tentang bagaimana saja cara untuk menentukan pilihan jurusan kuliah atau misalnya menentukan pilihan-pilihan atau perencanaan-perencanaan hidup ke depannya seperti apa. Baik,
Untuk teman-teman semua, Ananda semua di sini, bagi yang ingin bertanya, boleh Ibu persilahkan untuk langsung bertanya ke Kak Mary. Kalaupun tidak mager rasanya untuk mengetik di kolom komentar, boleh nanti langsung diaktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya ke Kak Mary. Mungkin untuk sesi pertama ini, Bu Putri minta untuk dari Ananda dari kelas 12 dulu ya. Yang mau bertanya boleh 1 atau 2 orang yang ingin langsung bertanya ke Kak Mary. Boleh Ibu minta ke siapa saja yang ingin bertanya di Ananda semua yang di kelas 12, silakan aktifkan mikrofonnya. Karena kebetulan nanti di hari Senin Kak Mary itu adalah pengumuman dari SMPTN ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kebetulan dari SMA kita terpilih 4 orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan mohon doa juga untuk dari Kak Mary, 4 orangnya ini bisa lulus sehingga bisa membuka peluang nantinya ke adik-adiknya selanjutnya untuk bisa lulus di jalur undangan SPTN. Boleh? Bagi yang ingin bertanya, amin. Semoga Ibu persilahkan. Ya Bu ya, buat teman-teman. Amin. Amin ya Allah, Allahumma amin. Boleh kakak-kakak yang di kelas 12, sebelum Ibu izinkan untuk yang adik-adik yang kelas 10, 11 untuk bertanya, dari kelas 12 dulu. Boleh silahkan ingin bertanya? Yana, Kirun, Peisha, Cynthia, Hani, ada siapa lagi di sini? Ada Aziza, kemudian ada Audi, Cindy. Boleh silahkan yang ingin bertanya langsung kepada Kak Mary. Jadi absen satu-satu. Kalau nggak gitu kayaknya pada malu-malu semua Kak Mary. Ini aja yang ngaktifin. Atau kalau malu boleh di chat. Boleh langsung. Ya. Boleh. Nanti atau chat Bu Putrinya di Japri, Bu Putrinya mungkin kalau misalnya malu namanya nanti teman-teman saya nanti tahu saya nanya apa gitu. Atau di Japri Bu Putrinya kan, nanti Bu Putrinya nggak nyebutin nama ya Bu ya. Ya boleh. Kadang-kadang ada yang malu ya Bu ya Kak Mary ya. Iya kadang-kadang mungkin ada yang malu misalnya atau takut nanti dicengin. Oke, Anda ingin bertanya silahkan. Kayaknya pada masih malu-malu nih. Oke, kalau seandainya dari ada yang mau share mungkin Bu Putri yang boleh atau ada yang mau sharing terkait kita apa sih persiapan yang sudah dilakukan misalnya. Boleh dari yang kelas 12 dulu. Ada? Atau sambil menunggu mungkin ya. Pendiam. Oh, atau belum sarapan ini atau sudah ini ya udah hawa-hawa liburan, aduh hari Sabtu. Tapi ini luar biasa lah Bu Putri, hari Sabtu tetap mau teman-teman untuk mendengarkan ocehan kita ya Bu Putri. Untuk tetap mau datang ke sini mendengarkan. Sekali ketemu sama Putri untuk ngoceh aja terus ya Kak Mary, terus ketemu lagi untuk ngoceh lagi gitu. Bosan kayaknya. Tapi di sini udah ada yang bertanya. Tapi tetap mau gitu, itu kan udah luar biasa. Oke, di sini ada yang bertanya nih Kak Mary. Dari kelas 12 juga, mungkin tidak disebutkan namanya ya Kak Mary ya. Putri bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih cara mengatasi kita udah yakin untuk memilih satu jurusan, tapi goyah lagi untuk memilih jurusan yang lain. Nah, ini gimana nih Kak Mary? Oke. Biasanya ini ya, pas baca, saya mau masuk ini, terus ternyata temannya mau masuk yang mana, atau pas baca mau masuk yang mana, kayak gitu. Kalau itu balik lagi teman-teman, itu sangat mungkin terjadi, ya sangat mungkin terjadi. Karena semakin banyak informasi yang kita dapatkan, terus kita makin meraba-raba ya, ini kok kayaknya ini ya, ini kok kayaknya menarik, ini kok kayaknya lebih menggiurkan ya, atau ini kayaknya lebih prospek ke depannya akan lebih bagus, misalnya seperti itu. Maka sebenarnya tadi, kalau misalnya tadi itu penting sekali itu memang informasi tadi teman-teman. Cari tahu dulu sebenarnya memang terkait jurusan itu secara menyeluruh. Nggak bisa hanya tahu, misalnya sekedar dibilang temannya, masuk jurusan ini aja, nanti kan kalau kerja kita bisa kerja di bank gitu. Tapi kerja di bank itu memang apa saja? Kan ada banyak. Nah, dari situ biasanya kita bisa tahu apakah ini memang benar-benar kita sukai atau hanya keinginan tahuan sesaat. Kalau misalnya di salah satu jurnal pernah ada salah satu jurnal membahas tentang minat ya teman-teman. Jadi dia membedakan minat itu ada 4 dia bilang. Awalnya itu situasional. Kita tertarik itu karena situasi dulu.
Yang kedua itu baru karena individu. Jadi biasanya kita tertarik karena situasi. Misalnya tadi teman-teman bilang, saya udah tahu masuk jurusan apa, Bu. Terus tiba-tiba dapat informasi baru. Terus saya tertarik juga. Nah, itu kita baru tahap di situational interest, dia bilang. Kita baru tahap situasi aja, situasi yang membuat kita tertarik. Nah, pertanyaannya, apakah itu memang akan benar-benar kita tertarik? Itu tahapnya, jadi dia ada 4, situasional, individual, maintenance, terus yang terakhir, apa ya? Jadi yang pertama itu kita tertarik secara situasional, yang kedua memang secara individu kita tertarik, yang ketiga akhirnya rasa ketertarikan itu memang terjaga, yang keempat akhirnya memang berkembang gitu. Nah, biasanya kebanyakan kita tuh yang di pertama, situasional dulu nih. Entah teman-teman yang bilang ini menarik, entah karena tiba-tiba ada tontonan TV terus ada tentang itu. Nah, kalau kita mencari tahu lebih banyak, nah itu mungkin memang benar-benar kita tertarik secara individu. Memang kita sudah sampai ke tahap kedua, individual interest ya. Kita memang benar-benar sudah tertarik. Karena kalau hanya, ya saya tertarik, tapi kita tidak mencari tahu informasi lebih banyak, jangan-jangan kita hanya karena situasi aja. Oh Bu, saya sudah mencari informasi lebih banyak Bu, gitu. Nah, berarti sekarang kita cocokkan di informasi yang lebih banyak tadi. Oke, ada 5 jurusan nih Bu yang saya sangat tertarik. Atau misalnya ada 3 jurusan. Buatlah positif negatif dari masing-masing jurusan itu apa. Nah, itu mungkin bisa membantu kita untuk menentukan yang jadi pilihan pertama saya yang mana. Seperti itu. Karena mungkin saja memang sangat mungkin tertarik itu, minat itu bisa sangat berubah-ubah teman-teman. Tergantung tadi eksternal itu sangat mempengaruhi minat tadi, apalagi kalau minat itu baru ya, kita baru terpapar informasi tersebut. Nah, misalnya tadi kayak ibu tadi misalnya ketika ibu mau jadi dokter, ya udah itu emang faktor situasional aja gitu, dibilang sama keluarga gitu. Tapi ibu nggak pernah mencari tahu dokter itu apa, dokter itu pekerja apa, nanti kalau jurusannya itu tahu, ya udah kuliah misalnya di UNAN karena ibu dari Padang ya, kedokteran ada di UNAN, udah tahu itu aja gitu, tapi nggak pernah mencari tahu kedokteran itu belajar tentang apa, tidak tertarik juga untuk mencari tahu begitu lulus mau ngapain misalnya. Berarti kan jangan-jangan memang tidak begitu tertarik sebenarnya, tapi beda ketika ibu tadi mengenal psikologi tadi sampai memang benar-benar mencari tahu emang psikologi ini ngapain aja ya. Bahkan ketika waktu itu ibu ingat sekali ketika ibu menyampaikan di kelas, ya Bu saya mau masuk ke jurusan psikologi gitu. Terus salah satu guru bilang gini, oh, kamu yakin mau masuk psikologi? Soalnya saudara ibu itu ada yang jadi psikolog, terus dia sibuk sekali, nggak sempat ngapa-ngapain gitu, di rumah aja dia nggak sempat terurus gitu. Tapi itu tidak menyurutkan keinginan ibu untuk masuk ke psikologi misalnya. Nah, itu kan bisa lihat ya, itu lebih memang minatnya sudah cukup besar di situ. Nah, teman-teman bisa mungkin sambil refleksi di situ, kira-kira dicari tahu informasi lebih banyak tentang jurusan itu, terus kalau masih Bu masih galau gitu, masih imbang nih rasanya gitu. Nah, sekarang coba dibuat plus minusnya. Plus minus dari jurusan itu, plus minusnya apa, nah nanti bisa dilihat. Sederhananya nanti dilihat aja mana yang plusnya lebih banyak, yang minusnya lebih sedikit. Nah, itu yang kita jadikan prioritas pertama dan yang berikutnya menjadi prioritas kedua. Seperti itu. Oke. Baik. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan atau ditanyakan oleh Ananda kita, bahwa bagaimana cara mengatasinya, salah satunya adalah dengan memperkaya informasi. Kemudian ketika sudah dapatkan informasi, kemudian masih goyah lagi, berarti yang harus ditentukan adalah melihat bagaimana kekurangan atau kelebihan plus minus yang ada di dalam pilihan-pilihan yang sudah kita tetapkan. Baik, Kak Mary. Masih ada satu pertanyaan lagi, ya. Kak Mary masih bergabung bersama kita nih? Masih ya. Oke. Masih. Ini ada satu pertanyaan lagi dari anak-anak kita yang tidak ingin disebutkan namanya, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sih cara agar kita untuk memotivasi atau solusi untuk memotivasi diri agar lebih percaya diri untuk kita dapat mengejar target yang sudah kita buat. Nah, ketika sudah target yang kita buat, kemudian tahu-taunya di tengah jalannya nggak tercapai nih Kak Mary. Nah, kemudian yang timbul adalah perasaan atau overthinking, kemudian menyalahkan diri sendiri. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya nih Kak Mary? Wah, ini berat ya. Punya target nih bagus, terus ternyata nggak tercapai targetnya, malah jadinya overthinking, terus masih merasa, duh saya nggak mampu, emang saya nggak bisa kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya agak
apa ya, bukan agak berbahaya, itu sesuatu yang jangan sampai terjadi ya teman-teman. Jadi gini, ketika teman-teman membuat sebuah target, hargai prosesnya. Jadi pencapaian target itu penting, iya. Ketika kita mencapai target yang sudah kita tetapkan itu penting, iya. Tapi jangan lupakan bahwa dalam mencapai target itu ada proses yang kita lalui. Nah, hargai prosesnya itu. Itu sebenarnya akan membantu kita untuk lebih menghargai diri kita sendiri. Jadi gini, terkadang tidak tercapainya sebuah target ada dua kemungkinan. Satu, memang kita sudah merencanakan dengan detail, dengan baik, kita sudah melakukan apa yang sudah seharusnya dilakukan, tapi memang belum rezeki, sehingga itu tidak tercapai. Yang kedua, kita bikin target, kita bikin planning, tapi nggak kita lakukan. Nah, kalau yang kedua ini yang terjadi, berarti kan ada di kita nih kesalahannya, ya kan? Ada di kita, ada cara yang salah kita dalam melakukannya. Berarti itu jadi ajang introspeksi diri kita. Oh, berarti besok nggak bisa saya seperti itu. Kita yang penting adalah introspeksi, ini salahnya ada di mana. Ini miss, bukan salah ya, ini miss-nya ada di mana sehingga target itu tidak tercapai. Nah, kalau yang pertama tadi Bu, saya sudah bikin detail, sudah bikin perencanaan, tapi memang tidak tercapai. Nah, teman-teman hargai proses yang sudah teman-teman lakukan. Bahwa memang terkadang memang tidak semua itu bisa kita tercapai ya. Maksudnya kita udah belajar tunggang langgang, kita udah ini, tapi kok ternyata nilainya, saya nggak bisa dapat nilai sempurna ya, saya nggak capai nilai 100 misalnya. Ya memang terkadang memang tidak semua hal bisa tercapai, tapi yang penting hargai proses, oh iya, saya memang tidak mencapai itu, tetapi ternyata saya konsisten nih, saya komit dengan apa yang sudah saya lakukan. Nah, saya yakin pembelajaran itu tidak hanya didapatkan dari tercapainya hasil tadi, tetapi proses yang sudah teman-teman lalui. Yang teman-teman nggak sadar bahwa ternyata teman-teman sedang belajar mendisiplinkan diri. Itu penghargaan buat diri kita. Oh, positifnya saya mungkin tidak dapat target tadi yang nilainya 100 ya, tapi ternyata nilai saya jadi 98. Dan itu jauh lebih baik daripada nilai saya kemarin yang cuma 97,5 misalnya. Naiknya cuma 0,5 Bu, ya nggak apa-apa, itu bagian dari progres. Yang harus kita tekankan pada diri kita, yang penting itu adalah kita terus bergerak. Tiap orang geraknya itu beda-beda. Ada yang bisa langsung lari 100 kilo. 100 kilo nggak mungkin juga lari ya. Misalnya ada yang bisa lari misalnya 100 meter itu bisa dalam 5 detik gitu. Ada yang mungkin mencapai 100 meter itu dia perlu waktu 10 menit gitu. Tiap orang punya waktunya masing-masing, tapi yang penting itu adalah progresnya. Yang larinya 100 meter 5 detik tadi, kalau dia tidak mau melakukannya, tetap yang akan menang itu yang 10 meter, yang 10 menit tadi. Karena dia gigih, walaupun lebih lama dia mencapai. Kalau teman-teman ingat ceritanya kura-kura sama kelinci ya, kura-kura itu kan lama sekali jalannya ya. Kalau di salah satu dongeng, kalau di dongeng yang kita yang beredar, mungkin si kura-kura yang melakukan kecurangan ya. Kalau saya pernah baca versi yang kura-kuranya itu mau tetap berjalan, si kelincinya ini saking menyepelekannya dia tidur. Dia ketiduran lama, kura-kura ini pelan-pelan, tapi akhirnya dia mencapai. Nah, itu yang membedakan itu konsisten itu. Nah, kalau misalnya sudah melakukannya, Bu, tapi belum mencapai, ya nggak apa-apa. Kita makanya tadi plan itu kita punya plan A dan plan B. Yang penting adalah kita tahu bahwa kita sudah berusaha optimal, dan berarti berikutnya apa nih yang perlu kita lakukan. Nah, overthinking, menyalahkan diri sendiri itu sebenarnya hanya akan menghambat kita. Seperti itu. Oke, saya belum mencapai targetnya, tetapi terima kasih ya diriku misalnya, yang sudah mau mencapai ini. Yang sudah mau belajar dari pagi sampai malam, ya tetap di reward dirinya. Seperti itu. Yang mungkin belum tercapai targetnya, misalnya nilainya sempurna gitu, atau belum tercapai targetnya di pilihan yang pertama, misalnya masuknya di pilihan kedua, ya nggak apa-apa, hargai proses itu. Yang penting adalah kita berusaha optimal, jadi ada prosesnya di situ teman-teman. Jadi jangan juga kita akhirnya terpaku pada hasil. Hasil penting iya, tapi proses yang kita lalui itu juga sangat penting. Dan itu sebenarnya juga menentukan bagaimana nanti kita akan menyikapi hasil tersebut. Seperti itu, Ibu Tri. Oke, benar sekali kalau berbicara tentang overthinking dan merasa bersalah itu kayaknya bahasannya sangat-sangat kompleks ya, Kak Meria. Apalagi ditambah dengan keadaan pandemik sekarang ini, rasanya kasus-kasus psikologinya lebih kepada insecure atau kepada overthinking yang lebih maraknya sekarang. Mungkin cara dari untuk tidak atau mengurangi overthinking itu adalah seperti yang Kak Mary sampaikan adalah dengan cara untuk menghargai setiap proses, menghargai setiap
waktu, apapun yang kita lakukan, kemudian belajar untuk menghargai dan berterima kasih kepada diri. Memberikan reward kepada diri. Memberikan reward kepada diri tidak hanya membelikan barang atau apapun yang kita inginkan, tapi cukup dengan berterima kasih dengan tulus kepada diri sendiri, itu sudah cukup untuk mengobati atau mengurangi rasa overthinking. Baik, Kak Mary, waktu kita Ini mungkin bisa ini sekitar satu 10. lagi, Bu Putri. Satu Ya, lagi boleh. mungkin tadi terkait overthinking tadi, teman-teman terkadang overthinking itu hanya di kepala kita loh. Iya, benar. Nah, kita yang buat sendiri pikiran seperti itu. Kita yang buat sendiri. Kalau mau mengkonfrontir itu ya, mau melawan itu, coba dituliskan. Dituliskan itu, apa sih misalnya, saya bodoh. Teman-teman tuliskan, saya bodoh gitu. Bodohnya apa? Coba bisa nggak jelasin? Terus coba dilihat, kira-kira itu beneran nggak? Karena terkadang itu hanya di kepala kita. Misalnya ya, Ibu dulu pernah waktu itu penelitian, sangat takut ini penelitiannya gagal gitu. Wow, cemasnya setengah mati. Itu overthinking ya. Kalau penelitian ini gagal, saya gagal kuliah, nanti gimana, orang tua bisa gimana, itu udah kemana-mana ya pikirannya. Tapi ternyata begitu ditulis, takut gagal penelitian. Terus gagal penelitian seperti apa? Mulai dijabarkan. Takut anak-anaknya nggak paham dengan teknik intervensi yang saya buat gitu. Terus saya baru bikin lagi, lah ini loh baru hari pertama. Padahal penelitian itu jalannya 2 minggu gitu. Ini loh hari pertama, nah kayak gitu. Tapi ternyata begitu ditulis, itu semuanya ternyata hanya ketakutan yang tidak beralasan. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba ditulis, terus tulis lagi, itu beneran nggak? Coba dipikirkan lagi yang ditulis itu. Biasanya pas kita tulis itu kita baru sadar, ini ternyata nggak, dan itu biasanya agak bikin lega. Kalaupun misalnya ternyata itu memang bermasalah ya, misalnya, oh saya salah, oke, apa yang perlu saya lakukan? Coba dibikin solusinya. Nah, itu biasanya dari situ kita coba untuk mengarahkan perilaku. Jadi jangan hanya di kepala ya, biasanya itu hanya kepala loh mainnya. Kebanyakan coba disadari, itu hanya kepala kita. Pas kita tanya, misalnya ditanya ya, misalnya ada yang overthinking, coba ditulis, terus tanya ke Bu Putri. Nanti pasti Bu Putri bilang, loh kamu nggak ini loh, ini. Jadi baru ketahuan ternyata itu hanya di kepala aja. Pikiran kita sendiri yang buat ya. Iya, kalau quotes-nya, Ibu pernah baca dulu salah satu kartun ya, dia bilang, my brain is trying to kill me. Dia bilang. Jadi intinya adalah otak saya itu mencoba untuk menyiksa diri kita sendiri gitu. Kalau kita tidak hati-hati menyortir pemikiran-pemikiran kita. Benar. Oke, Bu Putri. Ini waktu kita sangat-sangat terbatas ya Kak Mary. Kalau udah virtual ini, kalau misalnya waktunya sudah habis, tiba-tiba langsung tanpa penutup udah langsung ciao kayak gitu ya. Iya. Mungkin satu lagi pertanyaan, dan Kak Mary Putri kasih waktu 2 menit untuk menjawabnya. Ya, ada satu pertanyaan lagi di sini. Pertanyaannya adalah, apakah kalau misalnya kita bekerja sesuai dengan hobi itu salah atau tidak? Baik atau tidak, Kak Mary? Oke, baik, terima kasih. Kalau bekerja sebagai hobi itu justru sesuatu yang menyenangkan ya teman-teman, karena akhirnya pekerjaan itu tidak dianggap sebagai bekerja, dianggapnya kita melakukan hobi. Jadi malah sebenarnya kalau salah satu tagline dari beberapa motivator itu memang dia bilang, maka jadikanlah pekerjaanmu itu sebagai hobi. Atau ada yang bilang pekerjaan itu adalah passion kita, karena dengan kita melakukan hal yang kita sukai dan ternyata itu memberikan keuntungan untuk kita, memberikan profit, itu malah akan lebih bagus. Karena kita merasa kita tidak bekerja, bebannya menjadi berkurang gitu. Tapi bayangkan kita mengerjakan sesuatu yang kita sama sekali tidak suka. Aduh, dalam mau bangun pagi aja berangkat kerja nih, itu setengah mati, itu susahnya bangun. Bangkit dari tempat tidur, makanya keluarlah meme I hate Monday, itu gara-gara itu. Tapi coba kalau sesuatu yang kita sukai, mau susah misalnya, kayak orang-orang National Geographic itu misalnya, dia kan memang suka foto ya, bayangkan nangkring di pohon berjam-jam berhari-hari loh teman-teman. Tapi kalau memang itu sesuatu yang dia sukai ya kenapa enggak? Jadi sebenarnya enggak salah kalau misalnya memang pekerjaan itu sesuatu yang kita sukai. Coba tanya chef misalnya ya. Chef itu pasti rata-rata dia senang masak, terus akhirnya dari masak dia akhirnya menjadikan itu sebagai profesi. Jadi malah untung. Hobinya tersampaikan, malah dia dapat keuntungan dari situ. Dapat profit di situ. Oke. Banyak ya ilmu yang sudah kita dapatkan langsung dari Kak Mary. Senang nih. Ini salah satu juga kenapa Putri ingin sekali masuk psikologi. Kemudian mungkin belum kesampaian dapat rezekinya untuk jadi psikolog. Tapi senang sekali dengan berbicara seperti ini. Amin. Kemudian ketemu dengan orang banyak. Kemudian bisa bertukar pikiran. Nah, salah satunya seperti ini. Mungkin teman-teman semua, Anda semua di sini yang sudah punya cita-citanya, salah satunya ingin menjadi psikologi. Nah, ini Kak Mary ini juga bisa kita jadikan panutan, sana sangat banyak sekali pengalaman,
kemudian pengalaman asesmennya juga luar biasa, pengalaman atau ilmu yang sudah beliau dapatkan bisa sharing ke kita. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, tadi sudah Bu Putri juga simpulkan apa saja materi yang sudah disampaikan oleh Kak Mary tadi terkait dengan bagaimana perencanaan hidup atau memilih jurusan untuk tingkat lanjutan ya. Kalau dalam hal ini berarti tingkat lanjutannya adalah perguruan tinggi negeri. Mungkin seandainya Pak Zikra masih ada di sini dan masih mendengarkan walaupun dipantau dari jarak jauh, bisa dilakukan atau dilaksanakan mungkin kegiatan keduanya, tapi mungkin temanya tidak lagi webinar ya, kegiatannya tidak lagi dinamakan webinar, tapi mungkin bisa kita ganti biar lebih akrab, sharing session mungkin atau diskusi online bersama Kak Mary, karena Bu Putri rasa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab ya, karena keterbatasan waktu kita. Mungkin di lain waktu Pak Zikra boleh memfasilitasi kita atau mengizinkan kita untuk kembali membuka sharing session terkait dengan hal ini ya, Kak Meria. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Meria Susanti, MPC Psikolog, apa saja yang sudah beliau sampaikan, ilmu yang sudah beliau sampaikan, pengalaman yang sudah beliau sampaikan kepada kita. Semoga bisa kita ambil ya hikmahnya, pelajarannya, semoga kita aplikasikan apa saja materi yang sudah disampaikan Kak Mary tadi terhadap kehidupan kita sehari-hari, dan Ananda semua bisa yang tadinya masih galau-galau, dilema-dilema untuk apa saja yang nantinya akan diambil, atau bagaimana cara menentukan jalan hidupnya ke depannya seperti apa. Semoga apa yang sudah disampaikan Kak Mary tadi dapat memberikan solusi, dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya teman-teman semua, dari pikirannya teman-teman semua. Baik, sebelum kita tutup dulu, sebelum Bu Putri tutup dulu, marilah sama-sama kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kak Mary yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid yang sudah bergabung bersama kami di kegiatan webinar hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru. Dan terima kasih juga kepada Ananda semua yang Bu Putri banggakan ya, dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, siswa-siswi SMA IT Al-Kautsar. Baik, hari ini Bu Putri yang jadi moderator, mohon maaf kekhilafan datangnya dari Bu Putri. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Putri tutup dengan sebelum kita tutup dulu, mari sama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Putri akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.